Halo Sobat Ibu, kembali lagi bersama saya Cigo. Dan ya, hari ini kita bakal bahas anime Suzume no Tojimari ya. Aku bakal bahas dari hipotesaku dan beberapa detail yang aku temuin pas aku nonton Suzume no Tojimari kemarin ya. Tapi sebelum kita mulai videonya, jika berkenan jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan subscribe ya, agar channel ini terus berkembang dan aku juga makin semangat untuk konten. Oke, kita lanjut. Oh ya, sebelum kita lanjut ke videonya, bagi kamu yang belum nonton Suzume no Tojimari, silahkan keluar dari videonya ya. Karena video ini tuh bakal spoiler banget coy. Kalau misalnya kalian pengen lihat review, ya bisa mampir aja ke videoku yang ini ya. Tapi kalau misalnya kalian gak masalah dengan spoiler, atau mungkin kamu udah nonton, ya silahkan nonton video ini. Karena video ini memang aku buat untuk ngajak diskusi bareng. Oke, kita mulai dengan detail yang ringan-ringan dulu ya. Di anime ini mereka itu pakai logat Kansai coy. Dan ini menarik ya. Dan karena mereka dari luar Tokyo, jadi wajar aja kalau misalnya mereka pakai logat Kansai. Nah, yang jadi pertanyaanku adalah, apakah logat Kyushu dan Shikoku itu sama dengan Kyoto gitu kan? Karena kalau misalnya logat Kansai itu memang awalnya itu dari Kyoto gitu kan. Apakah logat mereka itu sama dengan yang Shikoku sama Kyushu ini? Kalau misalnya kalian ada yang tahu, silahkan komen ya. Tapi sumpah cuy, seru banget ngikutin Suzume jalan-jalan ke seluruh Jepang cuy. Dari Kyushu, ke Shikoku, terus ke Kobe, terus ke Tokyo. Dan terakhir dia itu ke utara Jepang. Aku lupa detail nama tempatnya, tapi itu setauku memang deket Yamagata gitu kan. Karena aku player Nobunaga Ambition dan aku mempelajari geografis Jepang, asik cuy lihat dia tuh jalan-jalan pakai G-Maps gitu kan. Dia asik gitu kan ngikutin dia tuh jalan-jalan ke seluruh Jepang gitu pakai G-Maps. Oh iya, di sini Suzume itu pakai G-Maps ya buat ngelihat jalannya cuy. Jadi memang udah ngikutin zaman banget lah untuk anime ini. Kalau misalnya kalian nyimak logat Suzume itu logat Tokyo sebenarnya. Atau ya bisa dibilang logat biasanya gitu kan. Nah, sedangkan orang-orang asli Kyushu dan Shikoku itu pakai logat Kansai coy. Di awal-awal aku juga nggak notice ini, tapi pas Suzume nyampe di Shikoku aku baru notice ini. Apakah karena Suzume itu bukan asli Kyushu makanya kayak gitu, mengingat dia kecilnya itu di utara Jepang dan dibawa ke Kyushu itu pas ibunya udah mati. Nah, untuk cerita di anime ini itu sebenarnya ngubah sejarah banget ya. Yang mana ceritanya ada cacing yang ngehancurin Tokyo 100 tahun yang lalu. Nah, kalau misalnya kita tarik kesimpulan, Suzume ini itu tahun 2022 coy. Nah, berarti kejadian cacing itu sekitar 1923 coy. Yang mana Jepang udah nguasain Korea dan udah mulai berdagang juga dengan Amerika. Ya, kalau misalnya dipikir-pikir, ya ini sebenarnya nggak usah dipikirin sih. Ini khusus yang overthinking aja gitu kan. Kalau misalnya kalian ada yang komen, wah ini anime bukan dunianya, ya tahu gitu kan. Tapi ya coba kita pikirin gitu kan. Kita overthinking sebentar gitu kan. Kalau misalnya itu terjadi di tahun segitu, dunia pasti heboh coy. Apalagi yang kena itu cuma Jepang gitu kan. Sial banget Jepang gitu. Oh ya, ngomong-ngomong soal timeline ya, mari kita bahas tuntas di sini ya urusan timeline. Biar kita bisa masuk ke hipotesa lain. Nah, Suzume itu tahun 2022 timelinenya. Tenkinoko itu tahun 2020 kalau nggak salah gitu. Di Tenkinoko, Tokyo itu udah tenggelam coy. Sedangkan Suzume itu kayak nggak terjadi apa-apa di Tokyo gitu kan. Itulah kenapa aku bilangnya Suzume itu nggak ada hubungannya sama Tenkinoko. Ya mungkin kalau misalnya ada referensi ya mungkin mereka muncul di cameo doang gitu kan. Tapi aku nggak sadar sama sekali gitu loh. Dan itu nggak bakal mempengaruhi cerita juga sih. Mungkin kalau misalnya ada salah satu karakter yang mungkin berpengaruh dan mungkin itu dari Tenkinoko, mungkin menurutku yang patut dicurigai itu adalah Serizawa coy. Karena setauku Serizawa ini adalah karakter yang ada di Tenkinoko. Tapi pas aku search di mall itu nggak ada coy. Nggak ada hubungannya gitu kan. Jadi ya kalau misalnya kalian tahu silahkan komen ya. Kalau misalnya Serizawa ini adalah karakter dari Tenkinoko, mungkin ini adalah satu-satunya referensi dari Tenkinoko yang ku notice coy. Oh ya, kalau misalnya kalian bingung, Tokyo kan udah tenggelam di 2020, kenapa di Suzume tahun 2023 itu kayak nggak terjadi apa-apa di Tokyo? Ya sebenarnya ini nggak usah dipikirin lah ya. Karena belajar dari detail timeline di Tenkinoko kemarin, ada plot hole-nya gitu kan, Tenkinoko sama Kimi no Na wa gitu kan. Dan si Makoto Shinkai pun juga nggak pernah mikirin ini dan dia nggak peduli juga gitu. Jadi ya udahlah ya, kita nggak usah mikirin gitu kan, karena sutradaranya juga nggak mikirin kok. Struktur cerita di anime ini itu ada 2 klimaks coy. Pas Sota dikutuk jadi batu sama pas ngelawan cacing coy. Jadi pergerakan cerita ini itu kayak naik sampai ke klimaks, turun lagi, depresi gitu kan. Akhirnya naik lagi sampai ke klimaks terus ending. Asik emang 2 klimaks kayak gini. Dan kayaknya film harus kayak gini coy, biar pergerakan storynya tuh gak monoton. Asik. Tapi karena kebanyakan film kayak gini, jadi aku sedikit bosen gitu kan. Dan
alur pergerakan dari ceritanya cuy. Karena Jujutsu Kaisen Zero kemarin tuh kalau nggak salah tuh kayak gini juga gitu loh. Ngomong-ngomong soal ceritanya tuh sebenarnya di anime ini tuh deep coy. Karena tentang kenangan gitu kan. Jadi banyak banget pesan filosofis yang bisa disampaikan di anime ini. Tapi aku nggak bakal bahas filosofis anime ini lebih lengkap di sini ya, karena aku bukan pakarnya. Jadi ya kalian tunggu aja konten kreator lain yang ngebahas gitu kan. Ceritanya juga ternyata paradoks coy. Yang ditemuin Suzume di awal cerita bukan ibunya, tapi itu dia di masa depan gitu. Jadi ceritanya sebenarnya itu endingnya itu adalah awal cerita dari anime ini gitu kan. Tapi overall rapi cuy alurnya dan endingnya juga memuaskan cuy. Jadi ya good job lah untuk storynya ya. Nah kalau misalnya yang ditemuin di pintu itu adalah Suzume di masa depan bukan ibunya, terus ibunya kemana gitu kan. Jadi aku ada 3 hipotesa yang aku pikirin tentang ibunya ini. Yang pertama ibunya mati pas tsunami. Yang kedua ibunya hilang gak tahu kemana. Yang ketiga ibunya memang gak pernah ada gitu kan. Nah kalau misalnya ibunya mati pas tsunami sedikit make sense karena Suzume saat itu masih kecil. Jadi mungkin dia nggak sadar kalau misalnya ibunya itu mati pas tsunami. Nah kalau misalnya mati pas tsunami berarti sampai tsunami-nya selesai jasad ibunya itu nggak pernah ditemukan gitu kan. Makanya adiknya bilang ibunya hilang gitu kan. Tapi kalian nggak masuk akal sih, masa udah bertahun-tahun tsunami-nya itu jasanya nggak pernah ditemukan gitu kan. Apalagi Jepang kan teknologinya canggih gitu loh. Nah kalau misalnya ibunya hilang entah kemana, ini lebih make sense lagi karena ya ibunya hilang udah gitu aja gitu kan. Kalau hilang kan nggak bakal ditemukan gitu kan. Tapi yang pertanyaannya adalah masa ibunya rela ninggalin anaknya gitu kan. Apalagi ibunya sampai buatin kursi loh buat Suzume gitu kan. Yang berarti dia sayang banget sama anaknya gitu kan. Nah kalau misalnya ibunya memang gak pernah ada, terus yang ngelahirin Suzume itu siapa? Terlebih lagi adiknya, tantenya Suzume itu udah berkali-kali menekankan bahwa ibunya itu hilang. Berarti pernah ketemu lama gitu kan sama dia. Ketemu lama dia sama ibu Suzume gitu kan. Ini masih menjadi misteri yang belum bisa aku pecahkan sih. Menurutmu gimana? Hipotesa mana yang menurutmu paling make sense? Silahkan komen aja ya. Atau mungkin kamu ada hipotesa lain gitu kan. Silahkan komen aja. Tapi menurutku yang paling make sense itu ibunya hilang aja gitu kan. Ya hilang aja udah, nggak tahu kemana gitu kan. Dan ya mungkin segitu aja dulu untuk video kita kali ini. Mari kita diskusi bareng ya tentang anime ini, karena banyak banget misteri-misteri yang masih belum bisa dipecahkan di anime ini. Bagi kamu yang udah nonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih, karena buat video ini tuh gak gampang cuy, perlu effort, tenaga, dan waktu. Makanya aku apresiasi banget buat kamu yang udah nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.